Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang soleh dan soleha, pada kesempatan kali ini Bu Ani akan menjelaskan tentang persatuan dalam kegiatan olahraga. Setelah itu Bu Ani akan menjelaskan kalimat tanya dalam percakapan, dan yang terakhir tanda waktu dalam 24 jam. Nah, materi yang pertama yaitu tentang persatuan dalam kegiatan olahraga. Nah, sikap persatuan juga dapat ditumbuhkan ketika kita berkegiatan olahraga. Tetapi kegiatan olahraganya yang dilakukan secara berkelompok, misalkan sepak bola, bola basket, bola voli, dan lain-lain. Nah, anak-anak harus menumbuhkan sikap persatuan dengan cara harus menumbuhkan kekompakan, harus bekerja sama. Nah, kenapa harus kompak dan bekerja sama? Agar ketika dalam permainan olahraga anak-anak bisa atau dapat memenangkan sesuatu dalam permainan, atau misalkan kalau dalam sepak bola anak-anak bisa mencetak gol. Nah, itu kalau dilakukan secara bekerja sama. Nah, kalau misalkan dalam sepak bola dilakukan secara bekerja sendiri, misalkan ada suatu anak yang menggiring bolanya sendiri, tidak mengoper. Nah, itu akan ada akibatnya juga. Nah, pasti nanti ketika akan mencetak gol pasti kesusahan ya kalau bekerja dengan sendiri. Nah, jadi selain kekompakan dan juga bekerja sama, anak-anak juga harus menumbuhkan sikap sportivitas. Nah, sikap sportif itu adalah sikap jujur dalam permainan atau mentaati aturan dalam permainan. Selain itu, anak-anak juga harus menjaga kerukunan antar pemain. Nah, sekarang materi yang kedua yaitu kalimat tanya dalam percakapan. Anak-anak perhatikan di papan tulis ya. Di sini ada percakapan antara Andri dan Altair. Kita bacakan bersama-sama ya. Kata Andri, "Kapan pertandingan sepak bola dimulai?" Nah, lalu Altair menjawab, "Pukul 9 pagi, Andri." Nah, ini ada yang dikasih garis sama Bu Ani. Ini yaitu kata tanya. Kapan? Nah, ini termasuk kalimat tanya karena diawali dengan kata tanya. Lalu ada akhirannya. Akhirannya yaitu tanda tanya. Nah, ini termasuk kalimat tanya. Nah, anak-anak juga sudah mengetahui ya, sebelum-sebelumnya juga sudah disampaikan materi tentang kalimat tanya. Tetapi ini dalam suatu percakapan. Nah, anak-anak, Bu Ani mau mengingatkan lagi bahwa kalimat tanya itu adalah kalimat untuk menanyakan sesuatu kepada orang lain. Nah, Bu Ani juga akan ingatkan kembali bahwa kalimat tanya itu, tadi kata Bu Ani, kalimat tanya itu diawali dengan kata tanya. Nah, kata tanyanya ada 6 macam ya. Lalu diakhiri dengan tanda tanya seperti yang tadi Bu Ani jelaskan. Nah, kata tanyanya yaitu ada kata apa, kapan, di mana, siapa, mengapa, dan yang terakhir bagaimana. Nah, anak-anak juga bisa tambahkan kata kah. Jadi gini, apakah, kapankah, dimanakah, siapakah, mengapakah, dan bagaimanakah. Nah, anak-anak juga bisa menambahkan kata kah di akhiran kata tanya. Lalu adapun kegunaannya. Nah, anak-anak harus ingat, waktu itu kan sudah belajar. Nah, sekarang kita ingat kembali ya. Ada kegunaan kata tanya. Nah, kata apa digunakan untuk menanyakan sesuatu atau menanyakan benda. Menanyakan benda. Kalau kapan, nah kapan itu kegunaannya untuk menanyakan. Nah, ini sama ya, menanyakan waktu. Nah, lalu di manakah? Ini sama untuk menanyakan tempat.
Lalu yang keempat, siapa untuk menanyakan orang. Lalu yang kelima, mengapakah. Nah, ini untuk menanyakan alasan. Yang terakhir, bagaimana, untuk menanyakan cara. Nah, itu ya anak-anak harus diingat. Oke, kita kembali ke percakapan lagi ya. Nah, ini kan Andri bertanya, lalu ada Altair menjawab, pukul 9 pagi. Nah, ini ya. Nah, tadi kan Andri bertanyanya menggunakan kata tanya kapan. Tadi kan kapan itu digunakan untuk menanyakan waktu. Oke, sekarang Bu Ani akan menjelaskan waktu atau tanda waktu dalam 24 jam. Nah, ini namanya jam analog. Di dalam jam analog itu terdapat 12 angka. Nah, kalau di dalam tanda waktu 24 jam, nah jadi ada lanjutannya. Jadi dalam analog itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Nah, kalau waktu siang dalam 24 jam yaitu 13. Nah, 13 itu menunjukkan waktu 1 siang. Nah, ini 14. 14 menunjukkan pukul 2 siang dan seterusnya ya. Nah, Bu Ani akan menjelaskan ini tanda waktu dalam 24 jam. Ini kan jam 1, jam 2, jam 3. Nah, Bu Ani akan menjelaskan tentang siang hari, sore hari, sampai malam hari. Sebentar ya, Bu Ani akan hapus dulu papan tulisnya. Oke, nah Bu Ani sudah menuliskan. Jadi Bu Ani sekarang mau menjelaskan waktu dalam satu hari dulu ya. Ini ada waktu pagi, yaitu dari jam 01.00 sampai jam 10. Artinya ini dari jam 1 pagi sampai jam 10 pagi. Lalu yang kedua ada waktu siang. Waktu siang itu dari jam 11 sampai jam 14.00. 14.00 itu artinya jam 2 ya. Lalu yang ketiga waktu sore dari pukul 15.00 sampai dengan 18.00. Artinya 15.00 itu pukul 3 sore sampai 18.00. Nah, 18.00 itu pukul 6 sore. Yang terakhir waktu malam. Waktu malam itu dari pukul 19.00 sampai dengan 24.00. Nah, 19.00 itu ini. Nah, ini menunjukkan pukul 7 sampai 24.00 menunjukkan pukul 12 ya. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa dalam satu hari itu ada 24 jam. Nah, penulisan waktu yang melibatkan keterangan pagi, siang, sore, atau malam disebut sebagai penulisan tanda waktu 12 jam. Nah, pada penulisan tanda waktu 24 jam tidak memerlukan lagi keterangan pagi, siang, sore, atau malam ya. Nah, ini sekarang Bu Ani akan menunjukkan ke pukul 1 ya. Nah, anak-anak, kalau dari pukul 1 pagi sampai pukul 12 siang, penulisannya melihat ke penulisan 12 jam ya. Jadi seperti ini. Kalau pagi, nah jadi nulisnya gini ya. Dari jam 1 pagi berarti 01.00. 2 pagi 02 titik. Nah, ini harus ada tanda titik ya. Harus ada tanda titik, tidak boleh tidak, karena untuk memisahkan jam dan menit. Tanda titik itu untuk pemisah ya. 02.00 dan seterusnya sampai jam 12 siang. 12.00. Nah, kalau dari jam 1 siang dan seterusnya itu penulisannya berbeda. Jadi siang itu kan sampai dari jam 12 sampai jam 2 ya. Nah, ini kalau jam 1 siang berarti penulisannya 13.00. Nah, ini artinya pukul 1 siang.
Lalu kalau siang itu sampai dengan ini 14.00. Artinya itu jam 2 siang. Nah, ini penulisan dalam 24 jam. Kalau ini penulisan dalam waktu 12 jam ya. Jadi ada keterangan siangnya. Nah, kalau yang 24 jam tidak ada keterangannya. Lalu kita ke sore. Nah, kalau sore itu dari jam 3 sampai jam 6. Nah, penulisannya berarti kalau jam 3 itu 15.00. Artinya sama dengan pukul 3 sore. Lanjut, jam 4 itu berarti 16.00. Artinya pukul 4 sore. Lalu jam 5 itu 17.00. Artinya itu pukul 5 sore. Terakhir, jam 6 sore itu berarti ditulisnya ini 18.00. Nah, artinya itu jam 6 sore. Nah, ini penulisan dalam waktu 24 jam. Kalau yang ini penulisan dalam waktu 12 jam. Ada keterangan sorenya ya. Nah, kalau malam itu dari sini sampai sini. Nah, jam 7 malam itu 19.00, jam 8 malam itu 20.00, dan seterusnya. Mengerti anak-anak? Oke, kalau mengerti Bu Ani akan kasih tugas buat anak-anak ya. Tugasnya adalah, nah ini untuk tugasnya ya. Tugasnya ada 3. Yang ke-1, anak-anak kerjakan halaman 110, nomor 1A-nya aja. Ya, jangan semua, nomor 1A-nya aja. Yang kedua, anak-anak kerjakan halaman 109. Nomor 1-nya aja. Jangan semua. Yang terakhir, anak-anak buka halaman 115 nomor 3. Nah, ini tugasnya ya. Nomor 3 itu halaman 115 nomor 3 itu membuat jadwal sehari-hari menggunakan tanda waktu 24 jam ya. Ini aja tugasnya, oke? Nah, makasih anak-anak, semangat. Nanti kalau mengerjakan tugas jangan dilama-lamain, jangan dinanti-nantiin. Oke, siap? Ya. Terima kasih. Sekian dari Bu Ani. Kita baca doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bye bye.